Halo teman-teman, namaku Satrio dan saya adalah seorang desainer grafis dari Surabaya. Ketika kalian menonton video ini, semoga saja kalian sudah menonton videoku yang sebelumnya, jadi mengerti dengan apa yang aku bicarakan. Dan sama seperti di video sebelumnya, aku yakin topik ini itu nggak diminati oleh banyak orang, karena bukan bagian dari topik-topik yang populer, yang disukai oleh banyak orang, khususnya desainer grafis. Jadi aku tetap yakin kalau jumlah view di video ini itu kemungkinan kurang dari 100 atau bahkan kurang dari 50. Tapi ya sudahlah, tujuanku memang bukan mengejar view. Soal view, soal subscriber itu bonus. Itu bukan itu di luar kuasaku. Itu kuasa Tuhan. Jadi biar Tuhan nanti yang memutuskan, yang menentukan bagaimana hasilnya. Oke, langsung aja. Jadi aku itu ingin menjelaskan kenapa kesederhanaan dalam desain itu tidak asal minimalis. Dan kenapa harus lebih fokus pada aspek-aspek yang esensial. Sehingga desain itu tidak dibebani dengan hal-hal yang tidak esensial. Aku beri contoh sederhana dari sebuah dompet. Hampir semua orang itu pasti memiliki sebuah dompet atau bahkan lebih. Ada sebagian orang itu yang suka membawa uang tunai dalam dompetnya, ada pula yang tidak. Ada sebagian orang yang suka menyimpan sejumlah kartu nama dalam dompetnya dan ada pula yang tidak. Ada sebagian orang yang suka menyimpan invoice, kwitansi, atau bahkan mungkin surat tilang pada dompetnya, di dalam dompetnya. Tapi ada pula yang tidak. Dan ada sebagian orang yang suka membawa semua kartu yang dia miliki di dalam dompetnya. Tapi ada pula yang tidak. Bagi mereka yang suka menyimpan segala sesuatu di dalam dompetnya, mungkin karena mereka itu memang membutuhkannya. Dan itu bukan merupakan suatu hal yang salah, karena semuanya itu bersifat esensial bagi mereka. Tapi kalau saya justru sebaliknya, karena saya tidak suka membawa saya tidak suka membawa banyak uang tunai, dan saya lebih suka membawa beberapa hal yang bersifat esensial saja. Belibet. Jadi jujur saja, dulu saya juga merupakan pengguna dompet yang seperti ini. Sama seperti orang pada umumnya, dompet-dompet yang seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu, saya itu semakin tidak suka membawa banyak uang tunai. Semakin tidak suka membawa banyak kartu di dompet saya. Dan setelah saya evaluasi, pada akhirnya saya sadar jika kebutuhanku adalah dompet yang seminimalis ini. Hanya ada satu sisi, hanya ada satu tempat buat menyimpan kartu atau mungkin uang. Pertanyaannya adalah, apakah benar dompet yang seperti itu yang saya butuhkan? Ternyata tidak. Karena jika saya menggunakan dompet yang terlalu minimalis seperti ini, pada akhirnya saya jadi kesulitan ketika menyimpan dan mengambil uang dan kartu. Dan itulah kenapa pentingnya saya selalu melakukan evaluasi. Terlalu minimalis itu ternyata belum tentu baik untuk saya, dan akhirnya saya menemukan dompet yang pas, yang sesuai, namun tetap sederhana. Jadi istilahnya itu less but better. Kesimpulannya adalah definisi sederhana bagi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Tapi semuanya itu bisa jadi akan berubah seiring berjalannya waktu. Kita tidak boleh memaksakan orang lain harus mengikuti kesederhanaan versi diri kita. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi itulah kenapa saya mengatakan jika kesederhanaan dalam desain itu tidak asal minimalis saja. Karena jika terlalu minimalis itu terkadang justru malah merepotkan diri kita. Dan di samping itu aspek esensial yang dibutuhkan setiap orang, merek, ataupun produk itu berbeda-beda. Itulah kenapa kita tidak boleh mensamaratakan. Semua hal harus sesuai dengan keinginan kita, harus sesuai dengan pendapat kita. Dan hal ini
akan semakin menarik jika kita bisa menerapkannya secara bijaksana pada hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan dunia desain, misalnya lifestyle, backpacking, traveling, hiking, dan lain-lain. Kita bisa mengembangkan salah satu prinsip desain ini itu pada banyak hal, karena bisa bersifat universal. Kemudian, yang jauh lebih menarik lagi adalah jika prinsip-prinsip desain yang saya gunakan ini yang saya ceritakan juga pada video sebelumnya merupakan prinsip desain yang digagas oleh Dieter Rams. Beliau adalah salah seorang industrial designer dari Jerman dan usianya sekarang 90 tahun. Jika prinsip-prinsip desain yang berasal dari desain industri ternyata juga bisa saya terapkan pada desain grafis, maka saya seharusnya bisa menerapkan prinsip-prinsip desain ini itu pada hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan desain grafis. Ya, alhamdulillah saya membuktikan bisa menerapkannya meskipun ada sedikit penyesuaian. Dan mungkin salah satu dari kalian juga bisa mencoba menerapkannya pada hal-hal lain yang belum saya coba. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian aja video ini karena saya hanya ingin menceritakan lebih detail tentang kesederhanaan dalam desain itu tidak asal minimalis. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika apa yang saya ceritakan melalui video ini itu masih banyak salahnya, banyak kurangnya. Silahkan like jika kalian merasa video ini bermanfaat dan silahkan subscribe jika kalian merasa channelku ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.